Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya tetap berdoa kepada kita semuanya. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada tetap selalu diberikan kesehatan, rezeki yang mudah. Saat ini yang sedang sulit karena hutang, mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban, solusi, dan semoga Allah memberikan percepatan untuk bisa keluar dari jeratan hutang. Ya, baik teman-teman semuanya. Eh, Tadi malam ada yang WA ke saya bertanya kepada saya, Pak, saya sudah sholat tahajud, sudah mengamalkan sholawat, sudah sholat duha, sudah berbanyak istighfar selama 7 bulan lebih kurang. Dan itu saya laksanakan secara rutin. Tapi kok hidup saya nggak ada perubahannya. Terus hutang-hutang saya kok nggak kunjung lunas ya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Apakah saya salah ngamalkan atau apa memang karena saya banyak dosa? Nah, kira-kira pertanyaan seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, baik hari ini saya akan jawab ya. Sekarang kalau teman-teman mengalami itu, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, sudah riyadhah, tapi belum juga ada keajaiban, nah tonton video ini hingga akhir ya. Tonton hingga akhir, pahamin, jangan di skip, sehingga teman-teman paham. Saya akan jelaskan, saya akan jawab sesuai dari pengalaman saya, kemudian sesuai dengan apa yang saya pelajari dengan guru-guru saya dulu ya. Maka tonton video ini hingga akhir. Oh ya, tapi baik teman-teman semua, sebelum saya jawab, tuliskan doamu, doa terbaikmu di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu tuliskan doamu di dalam komentar. Nah, kata-katanya itu seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, hutangku sekian sudah lunas. Pokoknya selalu di depan itu selalu katakan, tuliskan Alhamdulillah ya Allah. Ya walaupun sebenarnya hutang Anda juga belum lunas, gak apa-apa. Tapi ucapkan aja dengan syukur. Nah, itu berdoa dengan cara bersyukur. Kalau kita doa dengan cara bersyukur tuh lebih powerful gitu ya, lebih apa? Lebih kuat karena kita di sana meyakini bahwa seolah-olah doa kita, hutang kita itu sudah benar-benar lunas walaupun kenyataannya belum ya. Nggak apa-apa, maka tuliskan doa terbaikmu, Alhamdulillah ya Allah hutangku 100 juta lunas terbayar. Nah, contohnya seperti itu. Ya, baik teman-teman semuanya. Kembali kembali ke pertanyaannya. Sudah tahajud, sudah sholat duha, sudah sholawat, sudah mengamalkan istighfar, sudah riyadhah selama 7 bulan, kok hidup nggak ada perubahannya, kok hutang nggak lunas-lunas, kok rezeki susah ya. Ya baik, saya jawab teman-teman semuanya. Perhatikan dan dengarkan. Pertama, selalu saya katakan ini benar-benar pahami ya teman-teman semua. Pahami benar-benar bahwa dunia ini bukan milik kita. Dunia ini miliknya Allah, yang mengatur semuanya Allah. Kita tidak bisa memaksa dan kita tidak bisa memaksa Allah dan kita tidak bisa mengatur Allah. Tugas kita itu kan lagi-lagi saya katakan hanya meminta, hanya memohon. Selebihnya itu terserah Allah. Kita nggak bisa gitu minta ke Allah, ya Allah tolong murahkan rezekiku, ya Allah lunaskan semua utang-utangku. Kita nggak bisa memaksa Allah. Yang penting tugas kita sebagai hamba itu sudah melakukan kewajiban kita, yakni meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang pertama, ingat benar bahwa dunia ini bukan milik kita. Dunia ini miliknya Allah dan kita tidak bisa ngatur Allah dan maksa Allah. Maka ketika kita berdoa, sudah beriadah, camkan itu benar-benar tugas kita. Satu, memasrahkan sepenuhnya pada Allah. Apapun hasilnya, jadikan itu semua yang terbaik. Kalau hari ini belum diberikan keajaiban, rezeki belum dimudahkan, belum diberi solusi, nah jadikan itu sebagai yang terbaik buat kita. Karena Allah lebih tahu daripada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda terlalu ingin cepat terburu-buru. Kan Rasulullah sudah bilang bahwa doa setiap hamba itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Maka Anda nikmatin saja riyadhah itu. Anda nikmatin saja ibadah-ibadah yang Anda lakukan itu. Misalnya, Anda sholat tahajud, sholat duha, sholawat, istighfar. Nah, nikmatin itu. Nikmatin itu. Jangan terburu-buru. Yakini saja bahwa doa kita itu pasti dikabulkan Allah. Masalah waktunya bukan wewenang kita, bukan wilayah kita untuk memikirkan itu. Kan rumus keajaiban itu selalu saya katakan ya, melepaskan sama dengan menerima. Maka ketika Anda sudah berdoa, Anda sudah meminta, Anda sudah beriadah, sudah bersolawat, memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah melunasin hutang, ya sudah lepaskan. Jangan pikirkan lagi. Anda jangan bertanya-tanya, kok nggak dikabulin ya? Kok lama banget ya? Nah, makin Anda menunggu, makin Anda memikirkan kapan itu terkabul, maka dia akan menjauh. Maka selalu saya katakan, sudah lepaskan saja, jangan diingat-ingat lagi, percayakan semuanya pada Allah. Tugas kita itu hanya meminta, itulah wilayah kita. Wilayahnya Allah itu
Ya terserahnya Allah, wilayahnya Allah itu ya terserah Allah kapan mau ngabulkan. Yang jelas setiap doa kita itu pasti dikabulin Allah. Tapi dengan syarat jangan terburu-buru, sabar. Dan kita harus yakin bahwa yang kita amalkan itu adalah baik, Allah suka. Kemudian yang kita kerjakan itu satu saat pasti akan memberikan hasil, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja. Nah, Anda saat beriadah itu jangan ragu, sudah lakukan saja, yakini saja, pasrahkan semuanya pada Allah dan terus lakukan istiqomah. Jangan berpikirnya 1 minggu kita sudah beriadah, 1 bulan, terus eh, nggak ada perubahan, nggak ada keajaiban, terus kita putus asa. Jangan. Ya sebenarnya menurut saya kalau memang benar nih 7 bulan ya, sebenarnya menurut saya sih pasti keajaiban itu sudah ada ya. Pasti jalan keluar ataupun rezeki itu pasti sudah ada. Cuman kita nggak, kadang-kadang kita tidak menyadari itu gitu ya. Kita beranggapan bahwa keajaiban itu yang sifatnya besar gitu. Contohnya misalnya kita punya hutang, begitu kita berdoa kepada Allah langsung lunas. Nggak seperti itu. Kesehatan, kemudahan, yang paling penting pikiran dan hati tenang itu juga keajaiban loh. Jadi rezeki itu bukan hanya sifatnya materi. Ketenangan, kesehatan, ya dapat teman baru, kemudian ya bisa jadi termasuk juga menonton video ini, Anda dapat video ini juga rezeki dari Anda supaya Anda paham. Dan sebenarnya ketika Allah belum mengabulkan apa yang menjadi hajat kita, itu sebenarnya adalah didikan Allah. Itu sebenarnya adalah petunjuk dari Allah untuk mengajari kita, memahami kita bahwa kita ini lemah, bahwa kita juga harus belajar sabar, belajar ridho, belajar pasrah. Makanya saya katakan, kalau sudah beriadoh, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah sholat tahajud, sudah sholat dua, sudah mengamalkan segalanya itu, masuklah pada 3 hal itu. Terima, sabar, ridho. Sudah, lepaskan saja. Terima segala apapun yang terjadi. Kemudian sabar menunggu pertolongan Allah. Kemudian ridho dengan segala ketetapan apapun yang terjadi. Anda berdoa hari ini belum dikabulkan, misalnya gitu ya. Anda harus menunggu, ya sabar. Kemudian Anda harus ridho dengan ketetapan Allah bahwa itulah yang terbaik. Percaya deh, Allah itu pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Kadang-kadang kita saja yang selalu berburuk sangka pada Allah. Padahal sebenarnya Allah itu lebih tahu daripada diri kita. Kita terburu-buru, maunya itu serba instan, serba cepat. Ya akhirnya begitu. Anda bertanya-tanya. Dulu tuh ya, saya waktu beriadah 40 hari itu ya, 40 hari. Sebelum 40 hari itu sebenarnya keajaiban itu sudah ada ya, walaupun dia sifatnya kecil-kecil gitu kan. Dan saya sempat berpikir ya, kok nggak ada ya keajaibannya. Padahal sebenarnya keajaiban itu sudah ada, tapi maunya saya saat itu kan gitu berdoa, maunya hutang tuh langsung selesai, rezeki dapat yang banyak, uang tuh dapat yang banyak, pinginnya gitu kan. Tapi ternyata salah. Kita introspeksi dulu, kita renungkan dulu apa ada yang kurang, maksudnya kurang itu mungkin hati kita kurang ikhlas, hati kita tuh kurang kurang ridho, kurang yakin sama Allah gitu misalnya kan. Itu harus kita introspeksi dulu, diri dulu. Jadi jangan terburu-buru berburuk sangka pada Allah kok belum dikabulinya. Jangan, makin Anda berpikir begitu ya, itu yang akan terjadi. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka kita ya. Kalau kita berpikirnya negatif, berpikir buruk sangka pada Allah, maka ya itu yang akan kita dapatkan. Maka yakini saja bahwa insya Allah Allah pasti mengabulkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda tidak sinkron antara hati dan pikiran. Anda berdoa misalnya, ya Allah lunaskan hutangku. Di hati bilang A, di pikiran bilang B. Di hati bilang insya Allah, Allah pasti ngabulkan. Tiba-tiba di pikiran kita itu, dari mana jalannya ya? Terus, apa bisa ya? Nah itu kan nggak sinkron kan? Makanya saran saya, selain kita berialdo, hati dan jiwa raga kita ini juga perlu direstart. Pikiran kita ini juga harus ditata supaya dia sinkron. Ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah tolong lunasin hutangku, kita yakin pun maka hati bilang A, pikiran juga bilang A. Jangan hati bilang A, pikiran bilang B. Nah, itu namanya nggak sinkron. Nah perlu disinkron, perlu ditata. Nah kalau Anda bingung bagaimana menata pikiran, mensinkronkan hati dan pikiran, boleh lihat video saya ini di atas ini. Itu sudah saya jelaskan tata caranya bagaimana, yaitu merestart pikiran supaya kemelekatan itu, pikiran-pikiran negatif, mental-mental block yang sudah melekat dalam jiwa kita ini bisa kita lepaskan, kita keluarkan. Karena itu termasuk penghambat dari impian-impian kita, termasuk doa-doa kita. Kita takut, kita ragu, kita nggak yakin, kita bertanya-tanya. Nah itulah mental block dan itu harus dilepaskan, harus dibuang, harus benar-benar kita apa ya?
kita lepas supaya itu tidak jadi penghalang, sehingga doa kita itu cepat dikabulkan dan diri kita ini sudah meyakinin secara tidak sadar bahwa insya Allah semua apa yang kita inginkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau itu tidak kita restart, tidak kita buang, nggak kita lepaskan, maka dia akan terus mengakar dalam pikiran alam bawah sadar sehingga itu jadi penghalang. Kira-kira kita mau ngisi air ke dalam gelas tapi kita tutup kan nggak masuk ya. Nah sama dengan itu, kita ingin menjadi orang berlimpah, ingin rezeki lancar, tapi ada penghalangnya. Ada penghalangnya itu tadi, ya itu tadi mental block, takutan, ragu, nggak yakin, sehingga apa yang selama ini kita minta itu jadi dia nggak masuk. Sebenarnya Allah itu sudah ingin memberikan, tapi kita saja yang ragu dengan hal itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, nah lagi-lagi saya katakan, masuklah pada 3 hal itu. Pasrah, ridho, dan sabar. Kemudian terima segalanya. Nah itu yang paling penting menurut saya ya. Kemudian kita juga harus benar-benar yakin, istiqomah. Jangan putus asa, sudah lakukan saja, nikmatin saja amalan yang kita lakukan itu, ibadah yang kita lakukan itu, jangan pikirkan deh hasilnya. Jalanin hari-harinya, yakini saja insya Allah Allah itu pasti menolong, yakini saja insya Allah Allah itu pasti mengabulkan doa kita, Allah pasti melunasi hutang kita. Kalau kita terus bertanya-tanya dari mana jalannya, nggak ketemu itu teman-teman. Artinya dia makin menjauh. Ya kalau kita sudah meminta kepada Allah, ya sudah percayakan saja pada Allah. Kan dunia ini milik dia. Dia semuanya yang mengatur. Nah tugas kita itu hanya meminta. Jangan campuri lagi urusan Allah. Ya sudah, lepaskan saja. Nah menurut saya itu teman-teman. Sebenarnya banyak sih. Tapi sudahlah. Itu saja dulu menurut saya sudah mewakilinya. Karena bukan hanya itu ya. Bukan hanya kita pasrah, ridho, yakin. Banyak hal. Kenapa itu belum ada keajaiban. Ya salah satunya adalah karena kita juga kurang yakin pada Allah. Makanya ketika kita sudah mengamalkan itu ya akhirnya begitu gitu kan. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya sudah nikmatin saja, amalkan saja. Saya yakin ya, tapi menurut saya kayaknya nggak mungkin lah selama 7 bulan itu nggak ada perubahan gitu. Saya aja insya Allah ya mengamalkan 40 hari itu yang benar-benar terasa keajaiban yang besar itu datang itu memang lewat di 40 hari. Tapi sebelum 40 hari itu saya juga sudah banyak mengalami keajaiban ya. Dibantu orang, kemudian yang dibantu orang yang selama sekali nggak pernah kita pikirkan, kemudian dapat tawaran kerja yang selama sekali nggak kita pikirkan. Pokoknya pertolongan Allah itu tetap datang. Karena saat itu saya ketika beribadah sudah saya nggak memikirkan, yang penting tugas saya itu minta kepada Allah, selebihnya terserah Allah. Nah menurut saya itu sih teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman saat ini yang sudah beriadah, berselawat sampai ribuan kali, istighfar, tahajud, duha, belum mendapatkan keajaiban, coba cek. Tapi yang paling penting pahami bahwa dunia ini bukan milik kita. Kita tidak bisa memaksa Allah dan kita tidak bisa mengatur Allah. Kemudian yang kedua, cek, jangan terburu-buru. Bisa jadi Anda terburu-buru, pinginnya cepat dikabulkan. Nggak bisa. Kan saya bilang tadi, kita nggak bisa mengatur Allah, kita tidak bisa memaksa Allah. Yang penting yakini bahwa Rasulullah itu bilang, Nabi kita sudah bilang bahwa Allah pasti mengabulkan doa setiap orang selagi dia tidak terburu-buru. Maka sabar. Nah rumusnya adalah terima, sabar, dan ridho. Kemudian tata hati, tata pikiran, sinkronkan antara hati dan pikiran. Jika hati bilang A, pikiran bilang B. Jika hati bilang A, pikiran harus bilang A. Jangan sebaliknya, hati bilang A, pikiran bilang B. Jangan. Nah kalau teman-teman bingung bagaimana cara merestart hati, melepaskan mental block, nah silakan tonton video yang tadi saya itu ya, yang ada di atas ini ya. Itu judulnya, lihat aja di channel Mahkota Hati, di sana ada saya bahas. Itu cara saya. Ya kalau teman-teman ingin lihat di YouTube yang lain nggak apa-apa, silahkan, banyak kok bagaimana cara membuang mental block. Kalau saya simple itu ada di video itu, silahkan Anda lihat. Kemudian mungkin Anda kurang yakin, artinya kurang memacu diri Anda, kurang benar-benar meyakini bahwa insya Allah Allah itu pasti mengabulkan. Itu mungkin bisa jadi Anda kurang yakin. Maka saran saya istiqomah terus, lakukan saja terus, masalah hasil jangan pikirkan. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Oke baik teman-teman, itu aja ya. Insya Allah mudah-mudahan saya tetap berdoa, mudah-mudahan teman-teman saya yang sedang beriadah, kemudian ingin segera keluar dari jeratan hutang, semoga Allah berikan solusi. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari semua persoalan yang sudah kita hadapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.